Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Kita lanjutkan ya, sahabat-sahabat muda semua. Di video yang pertama tadi, kita sudah menjelaskan mengenai karakteristik transaksi leasing dari sudut pandang lessor dan juga ilustrasi sebuah transaksi ketika transaksi leasing itu bagi lessor dianggap sebagai direct finance lease. Artinya sebagai transaksi pengalihan aset biasa. Ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai finance lease yang kedua dari sudut pandang lessor, yaitu sales type lease. Artinya, transaksi leasing ini dianggap sebagai sebuah transaksi penjualan bagi si lessor. Sehingga nanti ada pengakuan penjualan dan juga ada pengakuan untuk COGS bagi lessor. Ya. Nah, ini sahabat muda, ada kasus ya, melanjutkan kasus yang sebelumnya. Cuman di sini perbedaannya adalah nilai wajarnya ya, nilai wajar dari aset yang disewakan itu berbeda ya dengan cost-nya. Nah, ini salah satu ciri khas dari sales type lease kan itu ya. Nilai wajar atau fair value asetnya tidak sama dengan cost. Ya. Kalau tadi yang di direct finance lease kan sama ya. Nah, meskipun tidak ada opsi perpanjangan masa sewa, tapi karena masa sewanya 100% dari usia ekonomis, maka kita bisa anggap ini sebagai finance lease. Ini kan ya, tuh, sudah terpenuhi di kriteria yang ketiga. Ya. Apalagi dihitung dengan nilai wajarnya juga ternyata melebihi dari 90% terpenuhi juga. Ya. Singkat cerita, ini jadi finance lease lah. Terus bedanya apa dengan direct finance lease tadi? Di sini teman-teman ya, perbedaannya nanti ada di pengakuan penjualan. Ya. Nah, untuk tabelnya ini, teman-teman perhatikan, tabelnya kan sama ya dengan yang video sebelumnya. Cara menghitungnya sama, karena pengakuan list receivable-nya juga sama, yaitu sebesar 100.000 gitu ya. Nah, di sini dibedakan ketika sales type list-nya ini ada residual value yang digaransi atau ada yang tidak digaransi ya, guaranteed dan unguaranteed residual value bedanya di mana? Nah, coba kita lihat di sini. Ada 4 hal yang bisa kita bedakan di sini. Satu, dari sisi list receivable, itu baik guaranteed residual value maupun unguaranteed residual value, artinya residual value itu dijamin atau tidak, itu nilai receivable-nya akan sama. Ya. Itu sama-sama, kebetulan di soal ini sama-sama 100.000 euro. Ya. Karena penghitungannya sama ya, dari list payment ditambah dengan nilai residu. Ya. Sama ya, 100.000. Kemudian yang membedakan apa? Yang beda adalah nomor 2 ini, sales revenue-nya. Bagi guaranteed residual value, maka sales revenue-nya sebesar list receivable, ya, karena dia memperhitungkan residual value. Ya, ingat ya, kalau namanya nilai residunya digaransi, berarti lessor juga menghitung residual value ke dalam nilai sales revenue-nya. Nah, berbeda dengan guaranteed residual value, untuk yang unguaranteed residual value, teman-teman, itu sales revenue-nya itu hanya sebesar 95.890. Kenapa? Karena nilai sales-nya yang tadinya atau nilai list receivable-nya 100.000 ini dikurangi dengan present value dari nilai residu, present value dari nilai residu tuh ya, dikurangi. Sehingga menghasilkan angka 95.890. Ingat ya, namanya juga nilai residu tidak dijamin, sehingga tidak dijadikan sebagai penambah buat sales revenue. Ya. Nah, ketika sales revenue beda, maka akan bedanya di mana juga, di COGS-nya juga beda ya. COGS-nya kalau buat guaranteed di sini kasusnya 85.000 sesuai dengan cost-nya 85.000. Sementara di sini 85.000 dikurangi present value dari residual value yang tidak dijamin tadi ya. Karena dia tidak memasukkan unsur residual value. Sehingga nilainya 88.90. Nah, yang keempat mengenai perbandingan lagi dengan untuk yang guaranteed unguaranteed residual value adalah gross profit-nya ya. Mohon maaf, jadi kelewat ya. Gross profit-nya ini sama teman-teman ya. Ternyata gross profit-nya sama-sama 15.000. Nah, ujung-ujungnya sama. Gross profit antara guaranteed residual value dan unguaranteed residual value untuk sales type list bagi lessor. Jadi di sini yang membedakan hanya sales revenue dan COGS. Sementara untuk list receivable dan gross profit-nya ini akan sama. Nah, jelas ya teman-teman ya. Bedanya di situ.
Nah, coba kita lihat sekarang kalau dari sisi pencatatan ya, antara transaksi sales type list yang menggunakan residual value dijamin dengan yang residual value-nya tidak dijamin. Ya, jadi yang di sisi ini adalah yang dijamin, yang ini yang residual value-nya tidak dijamin. Ya. Pertama di tanggal perolehan ini transaksi list ya. Oke, karena sama-sama sales type list berarti sama-sama mengakui list receivable dan mengakui sales revenue itu sama-sama ya. Nah, cuman bedanya bagi guaranteed residual value nilainya sama-sama 100.000, tapi yang unguaranteed dikurangi dengan nilai sisanya ya. Tinggal 95890 ya. COGS-nya ini sesuai dengan cost, kalau yang guaranteed ini cost dikurangi dengan present value residual value 89890. Kalau inventory-nya akan sama-sama segini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Perbedaan pertama adalah pengakuan penjualan, nilai jualnya beda, dan pengakuan COGS-nya juga beda. Kemudian untuk pengakuan bunga ini akan sama ya antara list receivable guaranteed residual value dan unguaranteed residual value, sama-sama 3.172. Kemudian pembayaran sewa yang kedua juga sama. Nah, jumlah penyesuaian bunganya juga akan sama ya. Nah, bedanya nanti ketika di akhir masa. Nah, di akhir masa kontrak gimana? Asumsinya nilai sisa aset dikembalikan. Kalau dikembalikan ternyata nilai sisanya ada 3.000, gimana? Padahal tadi kan residual value yang dijamin 5.000 ya. Ternyata yang dijamin cuma 3.000, maka bagi lessor dia akan mencatat pengembalian inventory ya 3.000, kemudian terima cash ya. Terima cash dari lessor. Jadi dari lessee, mohon maaf. Lessee ini semacam membayar expected payment yang 2.000 ini. 2.000, kemudian list receivable-nya terselesaikan 5.000. Tapi untuk yang residual value tidak dijamin, maka ada pengakuan loss on receivable karena dia nggak terima cash kan, karena lessee nggak bayar uang cash, nggak bayar jaminan, sehingga penyelesaian list receivable yang terakhir itu akan diselesaikan dengan inventory yang cuma 3.000, selisihnya adalah menjadi loss. Ini ya teman-teman ya, kalau tidak dijamin, jadi akan mengakui loss. Nah berikutnya gimana kalau nilai residunya ternyata sama dengan yang diperkirakan oleh lessor, berarti dengan inventory pada list receivable 5.000. Yang ini juga sama, inventory pada list receivable sama-sama 5.000. Ya, tidak ada kerugian ya. Nah, yang terakhir gimana kalau ternyata nilai resisinya 0 nih, tidak sesuai dengan perkiraan. Berarti kalau nggak sesuai perkiraan, yang dijamin tadi kan akan dapat uang cash, uang jaminan ya, uang dapat expected payment dari si lessee, maka dia terima cash, tetap terima cash sebesar 5.000. Nggak masalah dia karena juga dijamin. Tapi bagi yang tidak dijamin residual value-nya sebesar 5.000 ini diakui semua sebagai loss. Ya, itu ya prinsipnya ya. Jadi nanti perbedaannya di situ. Sebagaimana ketika si lessee juga mengeksekusi atau mengembalikan barang itu, ketika tidak ada jaminan ya enak, dia tidak perlu mengeluarkan duit apa-apa. Tapi ketika ada jaminan, maka dia harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Ini ya teman-teman perbandingan jurnal atau ayat jurnal guaranteed dan unguaranteed residual value. Nah, terakhir untuk yang sales type list, bagaimana Pak kalau ada bargain purchase option? Nah, sebenarnya adanya bargain purchase option itu seperti ketika ada residual value juga ya. Cuman di sini sebagai pengganti residual value, maka dia BPO. Ya, jadi ketika menghitung-hitung di sini kita lihat dulu ya, nilai wajar asetnya 100.000, cost-nya 85.000, jadi terjadi sales type list gitu ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini, nilai wajarnya 100.000 ya dikurangi BPO. Kalau yang tadi kan dikurangi dengan nilai residual value ya yang dijamin tadi. Nah, ini kalau ada bargain purchase option itu berarti barang itu kan nggak akan kembali ke lessor. Makanya langsung kita ngitungnya bukan residual value-nya tapi ngitung harga eksekusi, harga pembelian dari lessee kepada lessor. Ini nilai sekarangnya ini, sehingga ketemu jumlah yang akan diterima segini, kemudian dibagi dengan angka faktor percent value yang due annuity 4,6 menghasilkan 21244 ya. Sehingga inilah yang akan menjadi annual payment kan gitu ya. Nah, nanti dibalikin lagi jadi sini 100.000, ini jadi list receivable. Ya. Jadi prinsipnya ini sama dengan yang tadi ada residual value-nya, cuman karena residual value di sini diganti dengan BPO. Kenapa diganti? Karena memang barangnya kan dijual, istilahnya ada opsi jual untuk lessee.
Sehingga barangnya nggak akan kembali ke sini. Maka kita tidak memperhitungkan residual value, yang kita perhitungkan adalah bargain purchase option-nya, ya. Maka yang membedakan nanti di sini annual payment-nya yang berbeda. Yang tadi kan sebelumnya 20.711 ya, yang di soal ini 21.244. Itu ya teman-teman ya. Bagi lessor dia akan mengaku itu, coba ada nggak ajudannya di sini. Nah, ini bagi lessor dia akan mengakui itu sebagai list receivable, benar, sales revenue 100.000 sama ya. 8585, kemudian ini pembayaran list receivable yang pertama, kemudian ini pengakuan bunga, pembayaran lagi yang termin yang kedua, seterusnya ya. Dan terakhir ketika di masa kontrak itu ternyata BPO-nya dieksekusi sama lesi, berarti kan dapat duitnya ya, lessor dapat duit ya. Dapat duit sebesar apa? Sebesar tadi BPO yang 2.000, cash pada less receivable sebesar 2.000. Tapi kalau ternyata di kecil kontrak itu namanya juga option ya. Option itu bisa dieksekusi, bisa tidak sama lesi ya. Ternyata lesi membatalkan niatnya, nggak jadi dia saya beli gitu ya. Oke, berarti kan asetnya kembali lagi. Asetnya kembali, maka dia mencatat inventory 5.000 karena memang nilai residual value-nya 5.000 ya. Kemudian list receivable-nya kan tadi cuma kita cadangan 2.000 saja, catat 2.000 sebesar BPO-nya tadi kan. Sudah 2.000 dan apa namanya? Kita dapat gain on list sebesar 3.000. Artinya yang tadinya itu BPO-nya dinilai 2.000, tapi dapat aset inventory berupa 5.000. Jadi dapat keuntungan 3.000. Ini ya, bagi si lessor. Demikian ya teman-teman ya. Ini transaksi leasing untuk sales type lease dari mulai yang ada nilai residual yang dijamin atau nilai residual yang tidak dijamin maupun ketika ada bargain purchase option bagi lessee. Demikian sahabat muda akuntansi, salam sehat. Jumpa di video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.